Kalau boleh tahu Bro Kevin, Ya. pernah cuan paling tinggi berapa dan berapa lama? Jadi saya beli 0.07 Ya, ya. itu within 1 week jadi 7 ETH. Dapat 100 kali lipat ya? 100 kali lipat. Dari 0,07 ETH jadi 1 ETH. Yap. Halo Sobat Amat Saya Tambah Kaya. Nah, di episode ini saya akan ngobrol dengan teman saya ya teman-teman. Beliau adalah seorang entrepreneur ya dan juga seorang investor. Nah, tapi ada yang menarik ini teman-teman. Saya lihat di Instagramnya Bro ini ya, teman saya ini, dia sering ngepost tentang NFT gitu ya. Dan saya lihat dia sangat paham dengan apa sih itu NFT gitu teman-teman. Nah, karena kebetulan banyak teman-teman juga yang nanya saya, Bro Tommy, lu main atau invest di NFT nggak gitu? Nah, kebetulan saya belum nih teman-teman. Tapi kalau habis ketemu sama yang ini ya, teman saya satu ini, bisa jadi after ini saya bisa langsung invest gitu ya. Tapi sebelum invest saya pengen tahu dulu nih cara kerjanya bagaimana gitu. Nah, untuk dari itu saya langsung ngobrol dengan teman saya ini, yaitu Bro Kevin Susanto. Halo Bro. Halo Bro. What's up? Thank you for having me here ya. Thank you juga sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Ya. Nah, Bro Kevin, Ya. gue kan sering ngikutin Instagram lu nih. Iya. Gue lihat lu sering ngepost NFT. Nih bajunya aja NFT nih teman-teman. Bro Kevin ini tahu NFT ini dari mana, Bro? Jadi tahu NFT ini bisa dibilang udah lumayan tahu cukup lama ya. Dari bulan 4, dari bulan 5 udah denger nih NFT. Tapi di saat awal tahun kan ibaratnya saya dan teman-teman baru mostly invest in cryptocurrencies ya, but not into NFT. Tapi benar-benar mulai main itu pada saat bulan Agustus. Ya, jadi kebetulan ada satu project namanya OniForce ya, On1Force. Jadi ada teman tawarin, Kev, lu mau ikutan pre-sales OniForce gak? Terus akhirnya ya udahlah, ayo kita coba gitu loh. Jadi bener-bener soalnya kan gue awalnya juga bukan gamer ya, jadi nggak pernah sentuh yang namanya Discord dan lain-lain. Jadi karena NFT ini semua mainnya itu harus ada Discord, harus ada OpenSea, ya kan, dan juga harus ada sosial media lah. Jadi pada saat itu baru mulai nih otak-atik Discord, ngeliatin community kayak gimana sih, how do you get the information sih, dari announcement-nya dari mana-mana. Jadi bener-bener baru cemplung lah ke dunia NFT pada saat ada launching dari project On1Force itu. On1Force ya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke segala project NFT Bro, mungkin lu boleh sharing sedikit nggak apa sih itu NFT secara singkat dan bisa dimengerti secara bahasa mudanya gitu Bro. Jadi NFT itu kurang lebih adalah store value of assets. Jadi ibaratnya adalah sesuatu kepemilikan ataupun statement of ownership lah dari sebuah art. Dari sebuah art ya. Jadi NFT adalah non-fungible token. Jadi kalau misalkan di dunia cryptocurrencies itu kan bentuknya dalam bentuk koin ataupun token kan. Iya, betul. Jadi kalau dalam NFT itu dalam bentuk art. Art can be anything. It can be a picture, it can be a video, it can be a gift, it can be anything. Wow. Jadi ada juga unlockable content dan lain-lain sebagainya juga. Tapi yang paling mainstream sekarang adalah gambar. Ya, gambarnya bisa dalam bentuk 3D, bisa dalam berbentuk pixel dan lain sebagainya. Jadi tergantung aja. Dan NFT ini ibaratnya semua kembali lagi ke supply and demand dan juga how powerful the community it is, di mana mereka percaya kepada project ini. Jadi NFT ini juga bisa dibilang dibagi beberapa section. Jadi ada NFT project yang fokusnya on profile picture (PFP). Ada juga sekarang yang focusing on play to earn. Gimana tuh Bro? Play to earn adalah artinya di mana kalau misalnya zaman dulu kita itu ibaratnya kita beli game untuk kita main, but then we don't earn anything. Terus lately with the hype of the e-sport company, itu artinya banyak pemain e-sport mereka digaji untuk main game, untuk ikut kompetisi dan lain sebagainya. Dan sekarang kalau di dunia blockchain play to earn adalah kita main game and then we can earn the token, which is ada value-nya throughout the gaming itself. Wow. Jadi ini yang akan merevolutionize gaming company juga in the future. Wow, jadi basically kayak kita main game dan kita mendapatkan
uangnya gitu ya, tokennya gitu ya, yang bisa mungkin kita uangkan ya bro. Iya, betul banget. Kayaknya kemarin sempat hype tuh satu game ya. Yes. Ada bisa dibilang yang sudah 4 years ya, namanya Axie Infinity. Jadi itu udah banyak banget pemain-pemain game yang akhirnya mereka invest di NFT Axie Infinity dan mereka bisa main game tersebut dan bisa menghasilkan. Wow. Berarti itu the next game juga ya? Iya. Ya, karena ketika dulu kan orang mungkin main game untuk untung itu takes time kali, butuh skillnya, butuh prosesnya gitu. Kalau ini kita sekarang main dan udah bisa menghasilkan tokennya, kita bisa uangkan gitu. Iya, betul sekali. Gila. Itu kalau boleh tahu nih bro, kan NFT ini kan gambar ya, banyak yang gambar-gambar gitu. Betul. Apakah kita harus mengerti soal gaming bro? Karena gue lihat lu punya gambar, ada yang monyet gitu, ada yang naga, robot gitu kan. Bentar lagi kayaknya lu koleksi semua 12 sio itu kali bro. Ada harimau, kambing, tikus gitu ya. Di NFT kayaknya semua binatang di kebun binatang kayak ada ya? Luar biasa nih. Nah, ini harus ngerti basicnya apa nih bro, harus saya pelajari. Misalnya kan saya baru mulai, apa yang harus saya tahu dulu nih? Tokennya kah atau gambarnya kah yang harus saya pelajari? Start from di mana gitu? Jadi gini, tergantung masing-masing capabilities orang untuk mau invest ya. Jadi kalau misalnya emang udah pemain kripto lama yang emang maksudnya suka dengan artnya, ya they are willing to pay the amount of price. Tapi kalau emang baru mau berkecimpung di dunia NFT dan pengen get the experience gitu loh. Ada juga kan tipe orang beda-beda ya. Ada orang gue pengen punya Punks atau gue pengen punya Bored Ape atau pengen punya, mereka langsung beli. Tapi ada juga gue pengen ngeflip sampai I can make it, sampai gue bisa dapat. Jadi perspektif orang kan berbeda-beda gitu ya. Nah jadi kembali lagi gambar yang mana yang bagus ataupun project yang mana bagus, kembali lagi ke community. Karena project NFT itu sekarang bukan sebatas profile picture aja. Ada juga mereka yang offer staking. Staking dalam arti lu punya NFT kita, misalkan punya 2, nanti 2 ini di lock, nanti lu setiap hari lu bisa dapat token. Wow. Like Ethereum ya, yang the new Ethereum itu kan mau bisa proof of stake-nya gitu ya. Ya kita stake berapa koin di situnya, di platformnya, nanti kita bisa dapat pecahannya gitu ya. Iya, tapi kan kalau misalnya Ethereum itu kan ibaratnya masih takes time ya, Ethereum 2.0 ya, dan itu kan zero gas fee. Dan sekarang obviously kalau di NFT gas fee-nya juga lumayan mahal. Gitu. Karena sekarang kan mungkin lebih banyak orang yang sudah mulai aware about NFT, and then makanya gas fee-nya juga lately tinggi banget gitu. Tinggi banget ya? Iya. Nah, sekarang kita ngomongin soal profit nih, Bro Kevin. Kalau di NFT nih, saya lihat kan mungkin untuk gain yang 100 kali lipat itu kayak very possible. Kalau di crypto ataupun saham, ya possible. Mungkin tax time-nya mungkin panjang gitu kan. Kalau di NFT ini, kalau boleh tahu Bro Kevin, pernah cuan paling tinggi berapa dan berapa lama? Kalau misalkan one of my big gains lah ya di NFT bisa dibilang ya project pertama yang gua masuk ya, which is on One Force itu. Jadi mungkin itu over in a span time of 1 week, karena itu kan kita beli. Jadi mungkin saya jelasin dulu step-step NFT ya. Boleh. Jadi pada saat kita masuk ke Discord, jadi kita akan lihat project ini kira-kira kapan launching. Jadi cara kita mau bisa dapat ibaratnya jatah untuk IPO misalnya, ibaratnya ya buat ngebeli dengan harga murah banget lah. Itu kita harus dapat namanya whitelist. Jadi kalau misalkan kita bisa whitelist di project tersebut, artinya kita punya jatah untuk beli NFT tersebut dengan harga launching. Harga launching di NFT mungkin berkisaran harga dari 0,05 sampai 0,08, ada juga yang 0,1 Ethereum. Pasti di sekitaran situ ya bro ya? Iya, sekitaran sana. Tapi ada juga yang 0,2, tapi ya less likely. Tapi mostly project ya antara 0,05 sampai 0,08 atau 0,1 ya. Nah, setelah kita mendapatkan whitelist tersebut, baru kita persiapan untuk pre-sales minting. Jadi pre-sales minting kita harus punya wallet namanya MetaMask. Itu ibaratnya walletnya kripto yang harus kita link di Google Chrome bersama OpenSea. OpenSea itu ibaratnya ya let's say supaya gampang dicerna mungkin kayak semacam Tokopedia-nya untuk NFT lah, marketplace-nya ya. Iya, marketplace-nya namanya OpenSea. Itu yang paling dipakai sama banyak orang. Jadi kita sudah ada itu semua.
kita akan minting tuh di websitenya pada saat pre-sale. Kita beli 0,07 atau 0,8, langsung gambarnya akan muncul di OpenSea kita. Tapi pada saat kita beli, itu gambarnya belum kelihatan, bro. Belum kelihatan? Iya, kayak kita beli zaman kartu Pokemon atau kartu Yu-Gi-Oh masih tertutup. Oh, berarti totally nggak tahu apa tuh? Iya, masih belum muncul. Nah, abis itu kan pre-sales ya. Abis selesai pre-sales baru ada public sale. Itu biasanya 1-2 hari setelah si pre-sales itu. Dan people baru beli koleksinya. Misalkan sudah habis selesai, abis itu reveal-nya itu bisa antara 1 hari sampai 3-4 hari lah, tergantung dengan project. Nah, pada saat gambar itu kebuka, ya kayak kita zaman dulu aja, kartunya common, uncommon, rare atau legendary. Gitu kan? Kalau misalnya kita dapat common, ya mungkin harganya upside yang kita dapat ya mungkin nggak segitu besar. Tapi kalau misalnya kita bisa dapat legendary, ya bisa aja kita langsung bisa untung 5 Ethereum, 7 Ethereum, 10 Ethereum, no one knows. Tergantung seberapa bagus project itu dan siapa aja orang-orang di belakang project tersebut. Tetap kayak kita invest in siapa yang di belakang itu, bro. Again lah, ya. Siapa yang di belakang itu, kalau di NFT itu kayak artisnya kah, bro? Atau artisnya, backgroundnya, dan juga yang paling penting sebenarnya roadmap-nya. Ya, project NFT ini akan dibawa seberapa jauh? Apakah hanya sebagai community? Apakah ini akan menjadi gaming company, ataukah ini akan fokus on staking? Gitu. Sejauh ini yang menarik itu kira-kira apa tuh projectnya gitu? Kalau misalkan sekarang yang menarik sih cukup banyak ya, banyak banget. Setiap hari pasti akan ada project-project baru muncul. Tapi ya kita harus take precautions lah. Kita lihat kira-kira mana project yang bisa mooning. Gitu. Iya. Terus tadi Bro Kevin belum sempat jawab nih. Kira-kira in cuannya ini yang di NFT ini berapa persen yang pernah Bro Kevin dapat dan in berapa lama gitu? Kalau cuan yang cuan yang gede yang dapat lah, let's say yang di project pertama yang gua masuk di NFT yang Oniverse itu 1 week I can get 100x. Jadi saya beli 0.07 itu within 1 week jadi 7 ETH. Wow. Jadi in satu minggu dapat 100 kali lipat ya? 100 kali lipat. Dari 0,07 ETH jadi 1 ETH? Wow, itu kayak dapat jackpot ya, bro ya? Itu kalau di saham saya pernah tuh, bro. Untung 7 kali lipat satu saham ya. Itu tax time-nya itu 1 tahunan. Tapi ini mengalahkan jauh lebih jauh dan waktunya sangat pendek gitu. Betul. Tapi jangan salah, bro. I mean, itu kan the beauty part of NFT, kan? Tapi ada cons-nya juga gitu. Di satu sisi, kalau misalkan in cryptocurrencies, kalau misalkan kita mau cut loss, kita bisa buang kapan aja. Dan jual pasti langsung kita bisa tarik balik, ya kan, cut loss. Di NFT itu ibaratnya illiquid. Jadi dalam arti kalau misalkan kita udah beli barangnya dan itu udah ada di account kita, dan pada saat kita mau jual, kalau nggak ada orang yang mau beli, itu barang stuck di profil kamu selamanya. Jadi kita just pegang gambarnya. Iya, pegang gambarnya. Jadi makanya when you buy NFT ataupun untuk investor NFT pemula yang mau invest, harus benar-benar hati-hati. Buy in pictures that ibaratnya kalau misalkan ini uangnya nggak ada orang yang ambil lagi, akan ada di tempat kamu selamanya. Buy something that you really like and invest in something that you are willing to lose. Jadi ini pesan untuk ini gitu ya. Berarti dengan kondisi worst skenario-nya nih, bro, ketika gue beli NFT ya, adalah gue pegang selamanya, misalnya nggak ada yang mau beli. Atau buang di floor price yang buang di harga bawah. Itu pun kalau ada orang yang mau ambil. Itu pun kalau ada yang mau ambil ya. Kalau nggak ada yang mau ambil ya udah stuck forever. Stuck forever ya. Itu kan kalau bro boleh tahu nih, bro. Ada nggak Bro Kevin yang punya seperti itu gitu? So far ya ada beberapa project, tapi maksudnya yang saya masuk banyak kan yang di pre-launchingnya ya, pre-salesnya. Ya ada juga yang ibaratnya the projectnya didn't make it dan ya barangnya stuck juga pasti ada, bro. Tapi kalau menurut saya nih, bro, it's worth it, bro. Why? Ketika lu taruh 10% lah dari uang kita punya ya. Kalau bisa jadi 100, ya kalau bisa hilangnya hilang 1. It's ya sangat boleh dipertaruhkan. Betul. Kan? Jadi contohnya gini nih, kita biasa kan minting NFT. Satu orang biasa mungkin ya bisa dapat jatah 2 gambar. Ya kan, satu gambar harganya 0,07. Ngomong lah sama-sama ya. Terus tiba-tiba dapat 2 gambar, satunya kita bisa jual, ngomong lah, nggak usah cuannya gede-gede lah. Ngomong kita bisa jual 0,3. Artinya kan kita udah bisa balik modal.
Plus kita ada sisa satu lagi. We can wait and see. Yes. Ya kan? Apakah ini project yang masih bisa mending, floor price masih bisa naik, ataupun nanti anjlok. Walaupun anjlok pun kita udah aman karena kita punya modal sudah aman. Karena lu udah dapat profit dari yang jual pertama ini. Betul. Berarti kalau disarankan itu kita harus diversifikasi dong. Iya, diversifikasi. Beli beberapa gitu ya. Iya, maksudnya iya kalau misalnya kita bisa, the best case is we can get the whitelist, dan kita juga harus ngelihat potential the projectnya seperti apa. Oke, potential projectnya sama seperti kripto, ada roadmap-nya yang harus dipelajari, fungsi tokennya. Ya sama lah, pasti ada white paper-nya. White paper-nya, ya betul. Which is pretty common in the space. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih bro, kalau kita nih yang teman-teman investor mau belajar, itu join-nya itu kemana bro biasa bro? Misalnya buat dapat informasi paling update gitu. Oke, kalau misalkan informasi paling update sih banyak ya. Jadi maksudnya dari Telegram grup lah, ataupun dari social media. Ya, we can get a lot of new project like every day. Tapi yang mana yang bisa make it ya kita belum bisa tahu ya bro. Oke, iya. Maksudnya harus dipantau. Oke. Berarti kalau di saham itu kan ada mungkin orang bisa pelajari laporan keuangannya. Kalau yang teknikal bisa baca grafiknya gitu. Di NFT kita baca. Di NFT pertama adalah roadmap dari dan juga kalau misalkan kita di NFT itu biasa kita ada website. Website yang biasanya keluarin muncul founder-foundernya siapa, ada link social media mereka, itu biasanya lebih terpercaya dibanding website yang foundernya anonymous. Karena banyak juga project-project scam di NFT jadi abis mereka jualan terus tiba-tiba hilang semua. Ada juga. Berarti secara nggak langsung gambar kita nol jadinya. Gimana tuh kalau misalnya gambarnya mungkin masih ada di OpenSea, tapi Discord-nya hilang, Twitter-nya hilang, ya literally founders-nya gone. No more roadmaps. They just sell you the pictures and they're gone. Iya. It's like kan kemarin sempat hype Squid Game coin tuh bro. Yang ketika launch naik berapa puluh kali lipat. Tapi kamu nggak bisa jual. And then hilang gitu kan. Makanya di semua investasi terutamanya di crypto maupun NFT you invest something that you're willing to lose, you're afford to lose gitu sih. I think worth it sih buat ini ya, dipelajari. Karena bro, the future is all about blockchain and NFT in my opinion. Karena kita lihat sendiri companies like Facebook in this case, mereka juga udah mau ganti nama jadi Meta. Meta itu kan is all about metaverse. Artinya dalam 5-10 tahun ke depan akan ada perubahan banget di dunia teknologi, gitu. Dari segi mungkin zaman sekarang kita main game ya masih main game just as it is kan. Tapi nanti ke depannya semua akan menjadi VR, virtual reality. Itu pun yang Facebook lagi bikin. Nah kalau di dunia NFT ada juga which is namanya sandbox. Jadi di sandbox itu is all about virtual reality. Tapi di sana ada tanah, ada rumah, ada bangunan. Jadi kita invest di sandbox ini ataupun di virtual reality-nya, kita bisa punya tanah di sana. Kita bisa rentalin juga, and we can get money juga out of it. Gila. Berarti kita kayak punya kota di virtual itu ya? Jadi ibaratnya kalau teman-teman investor nonton film Ready Player One those kind of world will come soon anytime gitu. Dalam waktu 5 tahun ini atau 10 tahun ke depan. Dan sekarang kayaknya memang ada kan bro? Kalau saya lihat yang salah satu project dari token lah ya. Betul. Mana token ya kalau nggak salah ya? Karena saya pernah di banyak bro, mana token, Decentraland ya, pretty much dia semua ibaratnya berburu-buru untuk menciptakan dunia tersebut. Gila. Gitu. Seberapa yakin nih bro, ini NFT itu pasti bisa berapa lama bro, untuk dari bro Kevin? Atau ada... NFT ini ibaratnya kalau sekarang ya OpenSea, ini sudah merevolutionize dunia artis. Kenapa ya? Maksudnya artwork ya? Kita bisa bilang 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, dunia artis yang gambar dan lain sebagainya itu kan ibaratnya tidak diapresiasi. Betul ya? Jadi misalkan contohnya nih, saya gambar misalkan apa nih? Misalkan saya punya gambaran. Saya jual ke Bro Tommy. Bro Tommy beli 50 juta. Habis itu misalnya that is the amount of money that I get. Terus Bro Tommy jual lagi misalkan ke Bro Putra. Bro Putra beli 100 juta. Tapi kan saya sebagai artis I don't get anything. I don't get any royalty. Betul ya? Betul. Nah, tapi di OpenSea ini artisnya akan bisa set berapa commission fee yang mereka dapat for every trade. Wow.
Jadi misalkan saya bisa set contohnya 5% atau enggak 7,5% itu yang paling common lah ya di OpenSea. Jadi setiap ada jual beli daripada project tersebut, ya, masih akan tetap dapat Ethereum commission-nya. Gila, berarti selamanya mau 100 kali, 1000 kali pun yes, makanya sekarang semua artis-artis berbondong-bondong untuk nyemplung ke dunia NFT. Tapi bisa laku atau enggak, ya belum ada yang tahu. Karena kembali lagi, it's all about community, it's all about supply and demand. Terus kalau untuk mungkin dari orang-orang besar nih bro, ada nggak yang main NFT juga? Misalnya Elon Musk, yang Mark Zuckerberg gitu, pernah ngomong nggak ada yang bilang kayak NFT ini the next gitu? Ya, maksudnya big names like Gary V aja kan juga ya NFT banget ya kan? Itu satu. Dan kalau misalkan kedua, kita bisa lihat lah, di projectnya Bored Apes for example, banyak banget figur-figur besar juga udah pada beli dan pasang mereka jadi profile picture-nya. Salah satu my favorite basketball player Stephen Curry kan juga kemarin sempat beli bro. Wow. Gitu. Jadi ya, pasang NFT di profile picture ya ibaratnya udah menjadi sesuatu hal yang normal lah untuk sekarang gitu, karena semua orang udah mulai ngerti dan it's inevitable lah. This is like the future. Mungkin buat teman-teman yang pengen cari tahu nih bro, dari harganya atau dari projectnya itu start dari mana ya bro? Go to OpenSea.io aja. Go to the OpenSea. Jadi basically di sana setiap project akan ada tulisan floor price. Jadi floor price itu artinya harga paling murah di project tersebut. Oke. Gitu. Kalau dari Bro Kevin sendiri nih, ada plan nggak misalnya ini akan Bro Kevin koleksi sampai kapan gitu? Atau memang lihat kondisi, atau Bro Kevin ini percaya banget? Wow, ada mungkin beberapa project yang emang saya suka dan koleksi. Jadi kalau saya balik lagi ke artnya. Ya, jadi kadang-kadang kalau misalkan project baru kan, kalau emang bagus saya simpan, kalau emang kurang suka saya jual. Gitu kan. Jadi ada juga saya kumpulin, terus saya beli project blue chip yang saya suka gambarnya. Ada blue chip juga ya? Ya, jadi saya ada Mutant Ape sama ada Cyberkongs. Yang sering bro posting itu ya? Iya. Itu harganya sekarang berapa tuh bro? Sekarang mungkin kisaran 5 ETH kali ya. 5 ETH ya? Wow, berarti kayak kalau Ethereum 60 juta udah 300 juta ya? Iya, sekitar segitu. Gila, itu satu itu bisa 300 juta ya? Memang nggak make sense ya? Cuman karena memang di marketnya ada supply dan demand-nya terjadi gitu ya? Iya, tapi sekarang kan ibaratnya juga lagi bear market kan. Jadi for example kayak project Cyberkongs ini, pada saat sebelum bear market dia punya all time high sempat di harga 15-18 ETH bro. 15-18? Iya. Gila, berarti miliaran ya? Iya. Oh iya, gue baru ingat pas Bro Kevin bilang, kalau di NFT ini kita bisa cuan dua sisi. Betul ya? Mungkin Bro Kevin boleh sharing cuan dua sisi. Double gain-nya itu jadi gini, kalau misalkan kita invest di cryptocurrency, contohnya kita beli 1 ETH, artinya ya harganya naik atau turun, koin kita tetap satu. Kalau misalkan di NFT, kalau misalkan kita harganya beli 1, terus harganya tiba-tiba dari 1 lompat ke 3, artinya kita double gain dong. Dapat dari gain dari koin, dan juga gain dari monetary value-nya. Wah, berarti menarik juga ya. Bisa selain itu kayak ini bro, kalau di saham itu kita invest di saham US gitu. Jadi kalau profit dari saham US-nya naik, misalnya dari 100 ke 200, which is naik 100% kan? Betul. Tapi kurs USD-nya naik, double gitu kan? Iya, like that. Pretty much like that, betul. Tapi ya itu the pro, cons-nya kalau barangnya nggak ada yang laku, turun, ataupun ini ya double loss juga. Double loss juga. Which is kan kita udah percaya koinnya gitu ya, udah percaya art-nya, ya harus dianalisa dengan baik-baik lah. Oke, last bro. Kalau saya nih bro, kan kurang ngerti dengan seni gitu, art gitu. Itu gimana bro? Maksudnya cara analisanya kah atau cara? Kalau misalkan namanya art ya nggak ada yang 100% benar dan nggak ada 100% salah ya. Ada orang yang main NFT untuk kumpulin karena mereka suka dengan projectnya. Ada juga orang main NFT mereka mau flip the games. Di flip terus aja ya? Iya, di flip terus ya. Ibaratnya kan tujuannya adalah untuk memperbanyak Ethereum. Iya. Jadi ya pretty much kayak gitu sih bro. In short gitu. Oke bro, mungkin ada nggak bro pesan-pesan dari Bro Kevin buat investor pemula seperti saya atau teman-teman yang lainnya? Kalau misalkan pesan dari saya, di dunia ini
it's a fast changing world ya. Jadi kita harus bisa adapt in new technologies, new business. Maksudnya kalau kita nggak tahu, kita akan ketinggalan kereta gitu. Dan eventually kalau misalkan kita bisa tahu lebih awal, maka gain yang kita bisa dapatkan juga jauh lebih banyak, ya kan? Iya betul. Nah makanya kalau pesan dari saya, invest tetap, with the amount that you are afford to lose, jangan all in, dan juga ya enjoy aja. Maksudnya ya harus belajar terus lah. Ya, gitu setuju sih. Wow, thank you Bro Kevin. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya ya, jauh-jauh ke kantor LandX buat collab gitu ya. Semoga saya doain app-nya yang Bro Kevin jadi to the moon. Karena sering mention juga ya. Ya, semoga teman-teman bisa mendapat banyak insight dari Bro Kevin ya. Wah, saya sangat senang sekali bisa ngobrol dengan Bro Kevin ya, sangat respect juga. Bro Kevin ini juga masuk di Forbes ya, Bro ya, Forbes 30 Under 30 gitu. Wah, akhirnya saya bisa ketemu gitu ya. Dari sekian kita kenal ya, sudah hampir setahun lebih. Ya, kita kenal dari Instagram dan Bro Kevin ini juga join di kelasnya Bro Putra dan sampai hari ini baru bisa ketemu gitu. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa Bro Kevin dan saya sharing ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa do your own research ya, karena ini sangat fluktuatif juga. Kembali lagi atur dengan risk manajemennya dengan baik agar kita kalau ya jatuh nggak jatuh banget gitu ya. Oke, saya ucapkan salam tambah sehat, tambah kaya. Thank you.